الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. نحمده تعالى ونشكره ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ به من الشرور والخطيئات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له غفار الذنوب وستار العيوب وقابل التوبة ممن يتوب. فسبحانه من كريم تواب يحب من عباده كل متطهر أواب. وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله ومصطفاه وخليله سيد المستغفرين والتائبين وخاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik takwa, dengan menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan-kenikmatan yang telah Dia berikan kepada kita. Dan marilah kita bertaubat, beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosa yang sering kali kita lakukan di setiap harinya. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setiap kita, saya dan Anda sekalian, pasti pernah melakukan yang namanya kesalahan. Kita semua pasti pernah melakukan yang namanya kesalahan. Dan inilah sunatullah. Inilah di antara bentuk ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa setiap manusia pasti mereka semua pernah terjatuh pada kesalahan, pernah terjatuh pada kubangan dosa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam, setiap manusia, baik itu yang masih kecil, dewasa ataupun yang tua, pasti mereka pernah melakukan yang namanya kesalahan. Akan tetapi di antara mereka, orang-orang yang berbuat salah, ada di antara mereka yang terbaik, ada di antara mereka yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka yang senantiasa berusaha selalu mengiringi kesalahannya dengan istighfar, dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Jamaah yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila hati kita masih bersih dan masih mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebuah perubahan, maka kita pasti tidak ingin berlarut-larut dalam kubangan dosa pada setiap harinya. Di antara kita pasti ingin
bahwa hari yang akan datang keadaan kita jauh lebih baik daripada hari-hari yang telah berlalu. Pertanyaannya, apakah kita sudah menyiapkan hal-hal yang mendorong supaya kita tidak menjadi lebih buruk daripada hari-hari yang lalu? Apakah kita sudah mengetahui apa saja penyebab dosa-dosa sehingga manusia mengerjakannya, sehingga kita melakukannya? Jamaah rahimani wa rahimakumullah, inilah di antara hal supaya kita bisa terhenti atau minimal meminimalisir, mengurangi perbuatan-perbuatan dosa yang mungkin selama ini kita lakukan. Para ulama kita di antaranya adalah Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Beliau menyebutkan di antara hal supaya kita tahu atau di antara hal supaya kita bisa menahan diri kita dari perbuatan-perbuatan dosa adalah dengan mengetahui sumber-sumber dosa. Ketika seorang hamba mengetahui sumber-sumber dosa, maka atas izin Allah Subhanahu wa taala dia akan menghentikan dirinya dari perbuatan dosa. Nah, sumber-sumber tersebut apa sajakah itu? Kata beliau rahimahullahu taala, usulul khataya kulluha salas. Sumber-sumber dosa yang seringkali dilakukan oleh manusia sekurang-kurangnya ada 3. Yang pertama kata beliau rahimahullahu taala, al-kibru. Yang pertama adalah kesombongan. Sombong adalah salah satu dari sumber-sumber dosa. Dan sombong ini jemaah sekalian, azani Allah wa iyyakum, adalah salah satu penyakit hati yang membuat salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala dilaknat dan diusir dari surga, yaitu iblis laknatullah alaihi. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada penduduk langit semuanya untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihi salam, yaitu sujud berupa penghormatan, maka semua dari penduduk langit pun bersujud kepada Nabi Adam alaihi salam illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis enggan sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Dia membangkang, istakbara, sombong, merasa besar. Maka Allah Subhanahu wa taala pun menjuluki bahwasanya iblis itu kana minal kafirin, termasuk dari makhluk yang kafir. Apa yang menyebabkan iblis menolak? Yaitu sebagaimana yang disebutkan oleh Allah, karena iblis merasa besar, sombong, merasa lebih baik daripada Nabi Adam alaihi salam. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kata iblis laknatullah alaih, wahai Allah, engkau telah menciptakan aku dari api, sementara engkau menciptakan dia dari tanah. Bagaimana mungkin sesuatu yang baik ini sujud kepada sesuatu yang rendah? Ini adalah penyakit sombong yang bisa mengusir seorang hamba atau makhluk yang diciptakan oleh Allah dari surga. Lalu sumber yang kedua kata beliau rahimahullahu ta'ala adalah al-hirsu. Al-hirsu adalah rasa yang tidak pernah merasa puas, alias tamak, atau bahasa lainnya adalah rakus. Ini adalah salah satu sumber di antara sumber-sumber yang lain yang menyebabkan seseorang terjatuh dalam kubangan dosa dan kemaksiatan. Dan kerakusan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Lebih tepatnya di surat Al-Adiyat. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia itu begitu benar-benar sangat mencintai harta. Ini menunjukkan bahwasanya manusia memang sifatnya itu adalah rakus. Maka jangan sampai jemaah sekalian kita membiarkan sifat rakus yang mungkin seringkali menggoda diri kita untuk senantiasa menambah sesuatu yang mungkin tidak perlu untuk kita tambah. Kemudian sumber yang ketiga
Kata beliau rahimahullahu ta'ala, yang bisa menjerumuskan seseorang pada perbuatan dosa adalah al-hasadu, yaitu sifat hasad. Apa itu hasad? Salah seorang ulama kita yang bernama Ahmad bin Abdul Halim, beliau menjelaskan, al-hasad huwal bughdu wal karahatu lima yarahu min husni halil mahsud. Hasad adalah rasa benci yang ada pada diri seorang hamba, yaitu rasa benci dan rasa ingin menjatuhkan orang lain yang telah diberikan karunia keutamaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jamaah rahimani wa rahimakumullah, sifat ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Janganlah ada di antara kalian yang saling iri, saling dengki, saling hasad kepada yang lainnya, yang mana telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keutamaan kepada dia. Al-Quran surat An-Nisa ayat 32. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, setelah Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan sumber-sumber dosa tersebut, beliau mengatakan, faman wukiya syarra hadhihi salas faqad wukiya syarr. Barang siapa yang terjaga, yang dilindungi oleh Allah dari 3 sumber tadi, 3 keburukan tadi, maka insya Allah dia akan sangat mudah terhindar dari keburukan-keburukan yang lain. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bihadyi sayyidil mursalin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa li jami'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian setelah Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala menyebutkan tadi tentang 3 sumber dosa yang mana bisa menyebabkan seseorang tergelincir, terjerumus pada perbuatan-perbuatan maksiat, beliau menutup ucapannya atau perkataannya dengan mengatakan, wal kufru minal kibri wal ma'asi minal hirsi wal bagyu wal zulmu minal hasad. Yang namanya kekufuran, kekafiran, jika kita mau lihat akar permasalahannya, yaitu karena sifat sombong yang tumbuh dalam diri seseorang. Jadi di antara penyebab orang itu bisa menjadi kufur adalah mungkin karena sifat sombong yang dia pelihara. Fa na'udzubillahi min dzalik. Lalu kata beliau, wal ma'asi minal hirs, dan perbuatan-perbuatan maksiat itu pada asalnya adalah karena sifat rakus yang dipelihara. Wal baghyu wadzulmu minal hasad, dan kejahatan, pembangkangan serta kedurhakaan itu sumbernya adalah dari sifat hasad atau iri kepada orang lain. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, setelah kita mengetahui sumber-sumber dari dosa tersebut, maka kita berharap, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah melindungi kita dan menjaga kita dari 3 sumber tersebut. Karena barang siapa yang terhindar dari 3 sumber dosa tadi, insya Allah akan lebih memudahkan, Allah akan lebih memudahkan hamba tersebut dari dosa-dosa yang lain agar tidak menjalankannya. Hadza wa sallu wa sallimu rahimakumullah ala khairil anam nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama amarakum bidzalika rabbukum subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma
واغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. قم الصلاة.